Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evin Waftu Muzadi Sroro dengan nomor NIM 230 11101117 akan menjelaskan tentang apa itu teori kebenaran ilmiah dan menjelaskan tentang PPT yang telah saya buat. Pertama yaitu apa itu kebenaran. Kebenaran selalu menjadi sorotan utama dalam kehidupan karena sifat alamiah manusia senantiasa mencari jawaban atas setiap pertanyaan yang timbul dalam kehidupannya. Kedua, di dalam menggali pengetahuan, manusia selalu melakukan proses menelaah yang mencakup tiga hal, yaitu objek dikaji, proses menemukan ilmu, dan manfaat ilmu tersebut. Hal ini akan senantiasa mendorong untuk berpikir yang kemudian akan muncul pertanyaan sebagai buah dari proses pemikiran tadi. Dan akhirnya muncullah jawaban. Dan jawaban itulah yang disebut tentang kebenaran. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu kebenaran menurut beberapa ahli. Pertama, menurut Harold H. Tutis, kebenaran adalah kesetiaan putusan-putusan dan ide-ide kita pada fakta pengalaman atau pada alam sebagaimana apa adanya. Akan tetapi, sementara kita tidak senantiasa dapat membandingkan putusan kita dengan situasi aktual, maka ujilah putusan kita itu dengan putusan-putusan lain yang kita percaya dan benar. Atau kita ujilah putusan-putusan itu dengan kegunaan dan dengan akibat-akibat yang praktis. Yang kedua, menurut Patrick, juga mencoba menawarkan alternatif sikap terhadap atau mengenai kebenaran. Itu dengan menyatakan agaknya pandangan yang terbaik mengenai kebenaran adalah bahwa kebenaran itu merupakan kesetiaan kepada kenyataan. Namun, sementara dalam beberapa kasus kita tidak dapat membandingkan ide-ide dan putusan-putusan kita dengan kenyataan. Maka yang terbaik yang kita lakukan adalah melihat jika ide-ide dan putusan-putusan itu konsisten dengan ide-ide dan putusan-putusan lain, maka kita dapat menerimanya sebagai benar. Lalu, kebenaran dibagi menjadi tiga teori. Yang pertama yaitu teori koherensi, yang kedua teori korespondensi, dan yang ketiga adalah teori pragmatisme. Yang pertama, teori koherensi. Koherensi berarti hubungan yang terjadi karena adanya gagasan, prinsip, relasi, aturan, konsep yang sama. Teori ini banyak dianut oleh penganut idealisme seperti F.H. Bradley tahun 1846 sampai 1924. The Coherent Theory of Truth yang sering pula dinamakan The Consistent Theory of Truth. Secara singkat, paham ini mengatakan bahwa suatu proporsi cenderung benar jika proporsi tersebut dalam keadaan saling berhubungan dengan proposisi-proposisi yang lain, atau jika makna yang dikandungnya dalam keadaan saling berhubungan dengan pengalaman kita. Suatu pernyataan dianggap benar bila pernyataan itu bersifat koheren atau konsisten dengan pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Yang kedua, teori korespondensi. Dalam teori ini, kebenaran adalah kesesuaian antara pikiran dan kenyataan teori. Sebagaimana moto dalam teori ini yang berbunyi, truth is fidelity to objective reality. Kebenaran setia atau tunduk pada realitas objektif. Implikasi dari teori ini ialah hakikat pencarian kebenaran ilmiah, bermuara kepada usaha yang sungguh-sungguh untuk mencari relasi yang senantiasa konsisten. Yang ketiga, teori pragmatisme. Teori ini berpandangan bahwa kebenaran diukur dari kegunaan, utility, dapat dikerjakan, workability, dan pengaruhnya memuaskan, satisfactory consequence. Kebenaran mengacu pada sejauh manakah sesuatu itu berfungsi dalam kehidupan manusia. Dari ketiga teori kebenaran yang telah disebutkan, yang termasuk teori kebenaran ilmiah menurut seorang filsuf bernama Ford adalah teori korespondensi. Kebenaran ilmiah mempunyai sekurang-kurangnya tiga sifat dasar,
yaitu rasional logis, isi empiris, dan dapat diterapkan pragmatis. Hanya ada dua asas yang digunakan untuk berpikir secara ilmiah, kebenaran ilmiah, yaitu teori koherensi dan korespondensi. Sementara pragmatisme digunakan untuk pengetahuan alam yang berguna untuk menafsirkan gejala-gejala alam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam penjelasan PPT yang saya buat. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan masih banyak kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.